moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang penentuan harga jual. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami. Saya Sahrian Bagus Setiawan. Saya Mei Permatasari. Saya Dwi Anisatul Rahmawati. Saya Zulfa Afifatus Sabila. Saya Muhammad Jidan Al-Aziz Rahmatullah. Saya Hariswanto. Saya Sapol. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Saya penderita. Masuk ke materi yang pertama. Harga sebuah produk adalah hasil akhir dari interaksi dua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran produk tersebut. Teori permintaan menyatakan bahwa jumlah produk yang diminta oleh pembeli atau pelanggan pada suatu periode waktu tertentu bergantung pada harga produk itu sendiri. Semakin tinggi harga, semakin sedikitlah jumlah unit produk yang diminta, dan sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak jumlah produk yang diminta. Penentuan harga jual. Definisi harga jual menurut Hansen Mowen, harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurut Mulyadi, pada prinsipnya, harga jual itu harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan derajat kepekaan relatif jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika permintaan suatu produk peka terhadap perubahan harga, permintaan tersebut elastis terhadap perubahan harga. Ukuran yang digunakan untuk melihat intensitas kepekaan terhadap harga ini adalah elastisitasnya permintaan terhadap harga atau sering disebut dengan elastisitas harga. Selanjutnya tentang penentuan harga berdasarkan biaya. Dalam jangka panjang, harga jual produk harus dapat menutup seluruh biaya perusahaan, bukan hanya biaya produksi, tetapi juga biaya non-produksi seperti biaya administrasi, umum, dan pemasaran. Jika tidak, perusahaan tidak mampu mempertahankan hidupnya. Penentuan harga oleh produsen. Dalam metode ini, harga yang ditetapkan oleh perusahaan adalah awal dari rangkaian harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam saluran distribusi. Karena itu, penetapan harga oleh produsen memegang peranan penting dalam menentukan harga akhir barang. Knife cost plus method yaitu penetapan harga secara apa adanya. Harga ditetapkan dengan menambah markup yang dianggap pantas pada cost barang. Metode yang digunakan yaitu satu metode berbasis pasar, harga pasar saat ini. Metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru, yaitu hasil modifikasi dari produk yang lama. Yang kedua, metode berbasis biaya. Biaya penuh plus tambahan tertentu. Dalam metode ini, budgeter harus mengetahui beberapa proyeksi full cost untuk produk tertentu. Full cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan sejak bahan baku dimulai sampai produk jadi siap untuk dijual. Metode penentuan harga jual. Penentuan harga jual dapat ditentukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah metode cost plus atau cost plus approach. Metode ini dipakai untuk penentuan harga jual secara umum atau bukan harga jual yang bersifat pesanan khusus. Sedangkan metode cost plus ini mempunyai 3 macam tipe perhitungan, yaitu yang pertama, metode total cost atau biaya total. Yang kedua, metode product cost atau biaya produk. Yang ketiga, metode variable cost atau biaya variabel. Selanjutnya, metode total cost atau biaya total. Dalam metode ini, cara menghitung harga jual dengan menambah biaya total dengan markup atau tambahan yang diinginkan. Yang diperhitungkan, adapun langkah-langkah penyelesaiannya adalah menghitung yang pertama, jumlah biaya produk, yang kedua, jumlah total biaya, yang ketiga, jumlah per unit, yang keempat, jumlah laba, yang kelima, persentase laba dan jumlah biaya, yang keenam, laba per unit, yang ketujuh, harga jual. Penentuan harga untuk waktu dan bahan pendekatan. Penentuan harga untuk waktu dan bahan atau time and material pricing menggunakan 2 buah tarif penentuan harga jual. Tarif pertama adalah menentukan harga untuk waktu tenaga kerja langsung yang digunakan untuk melayani pelanggan. Tarif kedua adalah menentukan harga bahan yang digunakan untuk melayani pelanggan. Harga jual dan target costing sesuai namanya. Target costing boleh dikatakan kebalikan dari cost based.
pricing seperti telah diuraikan sebelumnya. Jika cost based pricing adalah menentukan harga jual produk berdasarkan pada biaya produk, target costing ini menargetkan biaya produk dengan berdasarkan pada harga jual yang para konsumen mau membayarnya. Formulanya sangat sederhana sebagai berikut. Biaya target sama dengan harga target dikurangi laba target. Siklus hidup produk dan penentuan harga jual. Siklus hidup produk adalah tahap-tahap yang dialami oleh suatu produk selama masa hidupnya. Tahap awalnya adalah ketika produk itu pertama kali muncul di pasar. Faktor yang mempengaruhi harga jual barang dan jasa yaitu yang pertama, faktor biaya merupakan dasar dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Faktor yang kedua, faktor bukan biaya, yaitu merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Penentuan harga jual adalah unsur terpenting dalam pengambilan suatu keputusan untuk pertumbuhan perusahaan. Penentuan harga jual produk dipengaruhi dengan berbagai faktor, diantaranya biaya. Penetapan harga jual yang berorientasi biaya adalah penetapan harga jual dengan menjadikan biaya masa datang sebagai dasar perhitungan. Serta dalam jangka panjang, teori penawaran mengatakan semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah unit produk yang ditawarkan penjual. Sebalik, semungkin rendah harga, semakin sedikit pula jumlah unit produk ditawarkan. Terdapat dua metode yang sangat penting, yaitu metode penentuan harga jual dan metode total cost biaya total. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.